Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu peserta PKH yang saya hormati, apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah. Baik ibu-ibu, masih semangat ibu-ibu di pertemuan kita di siang hari ini? Oke, seperti biasanya ya ibu-ibu, untuk menumbuhkan semangat kita seperti biasa ibu-ibu. Semangat siang. Oke. Ibu-ibu, sebelum kita masuk ke modul 2, untuk mengingatkan kembali, untuk modul 1 yang kita bahas di pertemuan yang lalu, ada yang masih ingat ibu-ibu? Oke, ibu-ibu, alhamdulillah masih ingat ibu-ibu ya. Nah, di modul 1 itu tentang pengasuhan dan pendidikan anak. Jadi kita sudah membahas mulai dari sesi 1 sampai dengan sesi 4 dan beserta langkah-langkahnya ibu-ibu. Jadi harapan saya ibu-ibu, apa yang kita pelajari dari materi P2K2 ini tolong diamalkan atau diterapkan, karena materi yang kita pelajari di P2K2 ini sangat penting dan sangat luar biasa ibu-ibu untuk kita sebagai orang tua, akan menambahkan ilmu dan wawasan kita terhadap pengasuhan atau membimbing anak ibu-ibu ya. Oke, langsung saja ibu-ibu, kita akan masuk ke modul 2, yaitu pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Jadi di sini kita akan masuk ke sesi 2 tentang cermat meminjam dan menabung. Oke. Dan di sini kita akan masuk langkah 3. Jadi ibu-ibu, sebelum kita masuk ke langkah 3, terlebih dahulu saya akan menyampaikan tentang keluarga miskin yang sering dialami saat ini. Oke, karena di sini sesuai langkah 3 ini merencanakan utang dengan hati-hati. Jadi sebelum kita masuk, saya ingin bercerita. Ya, di sini saya melihat seringkali terjadi kepada keluarga miskin yang pengeluarannya lebih besar daripada pendapat. Ya, dan meminjam uang seringkali dilakukan tanpa mempertimbangkan yang matang, sehingga membuat rumah tangga miskin sering terperangkap dalam hutang. Jadi inilah ibu-ibu. Jadi sangat dengan langkah 3 ini, kenapa kita harus merencanakan utang dengan hati-hati. Jadi ini salah satu jawaban yang tepat ibu-ibu ya. Oke, karena seringnya kita tidak mempertimbangkan yang matang ketika meminjam uang ibu-ibu. Oke. Kemudian untuk menutupi utang yang tinggi, pada umumnya keluarga miskin ini akan mencari utang yang baru, dan sehingga di sini terjadilah seperti pepatah kata mengatakan, tutup lubang gali lubang. Benar sekali ibu-ibu. Oke ibu-ibu, kita akan masuk ke langkah 3 ibu-ibu ya. Jadi sebelum kita bahas, saya akan memasang flipet agar lebih mudah kita pahami dan bisa ibu-ibu baca semua ya. Oke ibu-ibu, di sini ada beberapa pertimbangan yang harus kita pikirkan sebelum meminjam. Jadi di sini yang pertama, untuk apakah kita meminjam. Yang kedua, apakah ada cara lain yang bisa dilakukan sebelum berutang. 3, berapa besar kita perlu meminjam. 4, bagaimanakah kita dapat membayar kembali pinjaman. Dan yang terakhir, kemanakah kita dapat meminjam. Oke, untuk yang pertama saya minta Ibu Ida untuk menjelaskan ya, atau memberikan masukan Ibu Ida ya. Yang pertama, untuk apakah kita meminjam. Oke, silakan Bu Ida. Oke, makasih Bu Ida, luar biasa Bu Ida. Untuk apakah kita meminjam? Sebaiknya hanya untuk
memenuhi kebutuhan, bukan keinginan, atau untuk kegiatan yang sifatnya produktif. Oke, yang kedua, apakah ada cara lain yang bisa dilakukan sebelum berhutang? Ibu, siapa yang mau jawab untuk yang nomor 2 ini? Oke, langsung saya bacakan. Jika ada, gunakan tabungan atau aset terlebih dahulu. Jadi ibu-ibu di sini, kalau memang ada aset atau ada tabungan, kita pakai dulu ya sebelum kita berhutang. Atau daripada kita berhutang, sebaiknya kita memakai tabungan yang ada. Jadi inilah gunanya tabungan itu ibu-ibu ya, untuk berjaga-jaga kita berhutang ketika ada keperluan yang sifatnya urgen. Oke. Yang ketiga di sini, berapa besar kita perlu meminjam. Oke. Harusnya sesuaikan jumlah pinjaman dengan kemampuan kita untuk membayarnya. Kemudian hitunglah berdasarkan jumlah pendapatan kita. Jadi inilah ibu, berapa besar kita perlu meminjam. Kita harus menyesuaikan juga ya, berdasarkan jumlah pendapatan kita. Bukan asal pinjam aja ibu-ibu ya. Nanti kita agak berat untuk membayar utang tersebut. Oke, lanjut. Di sini bagaimanakah kita dapat membayar kembali pinjaman? Oke. Jadi sini sesuaikan waktu pengembalian pinjaman dengan pola pendapatan kita. Oke. Kemudian yang nomor 5, kemanakah kita dapat meminjam? Oke. Jadi di sini ibu-ibu, kemanakah kita dapat meminjam? Harusnya kita melihat dulu ibu-ibu ya. Istilahnya kita meminjam itu jangan yang untuk memberatkan kita. Jadi di sini bandingkan tempat-tempat meminjam yang ada. Carilah tempat meminjam dengan total pengembalian yang paling murah. Nah, jadi ini kita sebelum kita meminjam, kita lihat-lihat dulu ibu-ibu di mana kita harus yang layak tempat kita layak meminjam ibu-ibu. Jangan nanti untuk memberatkan kita. Oke, lanjut. Di sini ada tempat meminjam. Tempat meminjam. Di sini ada sumber kemana kita harus meminjam. Ada saudara, kemudian rentenir, kelompok simpan pinjam, juga koperasi simpan pinjam atau bank pasar. Jadi di sini ada sumber-sumbernya ibu-ibu ya. Kemudian ada prosesnya, perlu jaminan atau batas maksimal pinjaman, bunga total pengembalian. Jadi di sini ibu-ibu banyak hal-hal yang kita pertimbangkan sebelum kita meminjam ibu-ibu. Jadi mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan hari ini. Untuk pertemuan depan kita akan lanjutkan ibu-ibu, barangkali ke modul yang selanjutnya ibu-ibu ya. Mudah-mudahan materi kita hari ini dapat dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari orang tua di rumah. Oke. Saya tutup dengan doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.